Pernah nggak sebelum ini kamu pergi sharing, jumpa customer sampai 4-5 kali tapi nggak pernah close? Balik-balik customer bagi alasan, aku pikir-pikir dulu, nantilah kalau aku cari sama kamu. Kalau kamu pernah alami masalah ini, kamu kena tengok video ini sampai habis sebab aku akan bagi kamu tips-tips untuk menyelesaikan masalah ini. Oke guys, mahir bercerita itu satu kelebihan. Tapi tidak semestinya kita mahir bercerita itu orang akan percaya cerita kita. Sebab itulah untuk memudahkan perkongsian kita ataupun supaya perkongsian kita itu lebih berkesan, maka kita mesti hadam dua perkara ini, yaitu tee up dan juga borrow power. Kuasai dua perkara ini, tee up dan borrow power. Kalau Anda boleh kuasai ini, pasti perkongsian Anda mudah dan senang buat closing. Jadi guys, apa itu tiap, apa itu borrow power? Tiap itu ialah puji, ataupun kita kena angkat, ialah kita kena puji dulu bagi pengenalan. Contohnya ini macam mana mau bagi contoh? Oke, aku bagi Anda contoh lah. Contohnya kita cerita bab produk. Contohnya produk itu, kalau kita jumpa customer, kita terus beritahu beli kok produk ini bagus nih, aku tahu kau ada masalah kesehatan. Kalau kita cakap begitu saja, rasa-rasanya customer itu atau prospek beli gak? Of course dia tidak akan beli. Mengapa? Sebab kita tidak tiap itu produk. Jadi kita kena tiap produk tuh. Macam mana cara tiap, bagi tahu dengan dia. Contoh, kita jumpa prospek itu, customer, kita bagi tahu sama dia, bilang oke, aku mau share kau satu produk ini biasa kau dengar nih, yaitu durian Belanda. Kita banyak dengar testimoni tentang durian Belanda kan, tetapi ini bukan sembarangan durian Belanda, sebab dia 10 dalam 1. Selain durian Belanda, di dalamnya tuh ada 9 ingredient, jadi dia 10 dalam 1. Jadi kalau boleh kamu bagi tengok dia gambar-gambar yang 10 ingredient di dalam tuh, bahan tuh, contohnya yang sarang burung walet, madu, daun kelor, ataupun apa itu moringa. Kamu bagi tengok dia tuh ada berapa item dalam tuh kan, lidah buaya apa semua tuh kan, bagi tengok dengan dia lah supaya dia lebih yakin. Jadi maksudnya tuh kan, bila kita puji itu produk, itu kita panggil dia tee up. Kita puji itu produk supaya produk itu berkuasa, produk itu boleh ada power, produk itu boleh mempengaruhi kita punya pelanggan, supaya dia percaya dengan kita punya perkongsian, dia percaya dengan produk kita. Inilah kita panggil tee up. Kita kena angkat tuh produk supaya produk itu ada kuasa untuk mempengaruhi kita punya prospek. Boleh ya, itu dipanggil tee up. Oke, yang kedua ialah borrow power. Borrow power tuh ialah kita kena pinjam kuasa. Kita sudah tiap itu produk tadi. So macam mana supaya lebih berkesan perkongsian kita kena pinjam kuasa daripada testimoni orang yang sudah mengguna produk tersebut dan mendapat kesembuhan melalui video ataupun melalui gambar. Kita kasih tengok dia lah, kita kasih tengok dia video, kita kasih tengok dia gambar. Maknanya kita pinjam kuasa daripada video, kita pinjam kuasa daripada tu gambar untuk meyakinkan dia bahawa produk ini bukannya produk yang biasa-biasa, ini ialah produk luar biasa sebab ada banyak testimoni. Inilah kita panggil dia tadi, yaitu tee up dan borrow power. Boleh ya? So itu bab produk lah. Yang kedua, kalau kita mau cerita pasal peluang pula, kalau kita mau cerita pasal peluang, kita mesti mau tahu dulu background kita punya CEO ataupun syarikat punya profil lah, kita kena tahu. Contohnya, aku bagi contoh kan, kita cerita peluang, kita mau bagi tahu bahwa company ini sebenarnya dia bermula pada tahun 2018, tapi waktu itu dia lebih pada trading lah. Hanya pada tahun ini saja tahun 2020 nih, tahun 2020 dia mula bergiat dalam MLM awal tahun ini. Dan sepanjang 10 bulan ini dia dalam industri MLM ini, dia telah bayar bonus kepada ahli-ahlinya hampir 30 juta. Maksudnya kalau 30 juta sudah keluar duit untuk bayar bonus, hebat nah marketing plan tuh. Memang hebat. Jadi kita tiap itu marketing plan. Kenapa dia boleh bayar begitu ramai, begitu banyak itu jumlah hampir 30 juta? Sebab marketing plan-nya nomor 1 luar biasa.
kedua produknya luar biasa. Sebab bila produk bagus, produk itu akan bercerita sendiri. Ini sudah kita tidak sadar bila kita cerita cara ini, sebenarnya kita sedang tiap itu syarikat, kita sedang tiap itu produk kan. Jadi untuk lebih power lagi kita punya perkongsian itu, kita masih kasih tengok dia video-video testimoni pemimpin-pemimpin yang sudah dapat pendapatan ataupun gambar-gambar. Bagi tengok prospek kita itu, ingat itu kita panggil dia borrow power. Kita bagi tengok sama kita punya customer supaya dia lebih yakin. Dia lebih yakin. Jadi bila kita boleh buat ini, rasanya tidak masalah perkongsian kita itu tidak berkesan. Kecuali yang mendengar itu memang ego lah. Dia sudah nampak semua itu, tapi dia mungkin juga terlibat dalam company lain. Mungkin dia cakap itu lain cerita lah, itu isu lain. Tapi maksudku di sini nih, kalau orang yang sedang mencari peluang, kalau kita pandai tiap dan borrow power, rasanya memang senang kita berclosing di sini. Jadi untuk memudahkan perkongsian kita, seperti biasa aku akan cakap, sediakan alat bantu yang kita panggil dia filing. Masukkan semua artikel di dalam filing itu, testimoni orang, background company, lepas tu produk, kemudian orang-orang punya income, pendapatan, masukkan ke dalam. Sebab apa? Sebab bila kita berkongsi, kita akan buka tu file supaya dia nampak. Ingat a picture worth 1,000 words. Maksudnya di sini ialah sekeping gambar tu, kalau kita pandai bercerita, dia memberi 1,000 makna. Sebab itulah kita mesti mau selalu sediakan file itu sebagai alat bantu yang lebih berkesan untuk berkongsi dengan kita punya customer. Macam aku cakap daripada awal, kita tidak perlu mahir bercerita di sini. Yang penting kita ada alat bantu membantu kita, mudah kita buat perkongsian. Jadi guys, mudah-mudahan video ini boleh memberi manfaat kepada anda. Jadi sebelum berundur, aku mau share kamu dua cerita. Cerita yang pertama ialah cerita berkaitan belalang. Mungkin ada yang pernah dengar, dapat kamu dengar lagi sekali lagi. Yang dah pernah dengar, kamu kena dengar ini dan hadam. So, ceritanya begini. Ada sekumpulan belalang. Belalang biasalah melompat kan, melompat. Dan 2 ekor belalang ni termasuk dalam kolam, dalam lubang lah. Bila dia termasuk dalam lubang, dalam kolam, kawan-kawannya yang di atas tengok tu, ada yang ketawa, ada yang mengijik, ada yang bersuara lah, ini kali matilah kamu, padan muka kamu, kenapa kamu jalan dah hati-hati sampai termasuk dalam lubang tu, macam mana kamu mau keluar sekarang nih kan. Jadi 2 belalang ini, satu belalang A, satu belalang B, berusaha melompat, akhirnya kepenatan. Dan apa yang berlaku, yang belalang A ini dia sudah penat kan, putus asa, bukan dia penat, dia putus asa. Dia bagi tahulah yang belalang B, bilangnya, geng, matilah kita nih. Aku penat sudah melompat, memang tak boleh kita keluarin. Macam mana mau lompat tu tinggi kan. Tapi yang belalang B ni lompat terus, dan tak peduli, dia lompat. Akhirnya dia terselamat, sampai ke permukaan. Manakala belalang A tu mati. Kenapa dia selamat? Sebab belalang B tu peka. Belalang B tu peka. Apa yang orang cakap dia tak dengar, dia teruskan je usahanya, akhirnya dia selamat, dia berjaya. Nah, begitu juga dalam perniagaan ini. Kalau kita mau berjaya kan, kalau ada suara-suara negatif, masuk ke telinga. Kalau boleh masuk kiri, keluar kanan. Tapi kalau boleh lah, janganlah masukkan ke kiri, tutup terus lubang telinga supaya dia tidak masuk. Itu perkataan negatif tidak masuk ke dalam telinga kita. Ini message dia. Jangan layan perkataan negatif ini, sebab kalau kamu layan, nanti kamu akan jadi belalang E itu, mati di dalam. Ya, kamu kan jadi macam belalang E itulah. Jadi mesti mau jadi belalang peka. Jangan jadi belalang, jadi orang peka jalan, tak dengar yang suara-suara negatif tuh. Ini cerita yang pertama guys. Cerita yang kedua ialah berkaitan dengan dokter. Dokter pakar. Tahu dokter pakar bedah? Biasanya lah kalau dokter pakar bedah nih, dia bedah tuh pesakit, hidupkah semua? Confirm ada yang mati kan. Pernahkah kamu nampak pakar bedah nih, bila dia bedah tuh pesakit tuh mati, dia menangis? Pernah nampak? Mana pernah kamu nampak itu dokter menangis? Paling-paling dia bagi tahu itu jururawat, bilangnya, nurse, oke, keluarkan mayat ini, kasih masuk lagi pesakit yang lain untuk dibedah. Jadi kalau kita mau berjaya, kita pun mesti ada sikap macam dokter tadi tuh. Message-nya, kalau kita sharing, orang tak mau, jangan kamu susati, next lah. Kan biasa ada mau ada ndak. Kita mau cari yang mau, kita mau bantu orang yang mau, bukan kita mau pening kepala orang yang tidak mau. Yang tidak mau tuh tidak apa-apa, kita kasih next saja. Jadi kita mesti ada 2 sikap nih kalau kita mau berjaya dalam industri ini. Satu, dari belalang peka. Kedua, mesti mau jadi dokter pakar. Ya. Jadi guys, mudah-mudahan video ini boleh membantu
Anda yang mendengar dan termotivasi. Dan ingat, T-up dan borrow power plus filing. So itu saja. Jumpa Anda semua di puncak kejayaan.